wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan memaparkan ujian UAS akhir semester akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Merianta Berlina, simbolon SEAK CAMAK. Di sini saya akan memaparkan tentang soal esai dari akuntansi biaya. Soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai analisis break-even point dan kerjakan soal di bawah ini. Perusahaan perakitan VCD PT Safari mempunyai data rencana produksi untuk bulan Juli 2021 sebagai berikut. Penjualan 30 unit VCD dengan harga 2 juta per unit, biaya tetap 18 juta, biaya variabel total 24 juta pada bulan Desember 2021. Data yang dimiliki PT Safari diperkirakan akan mengalami perubahan sebagai berikut. Biaya tetap mengalami kenaikan sebesar 25% dari biaya tetap pada bulan Juli 2021. Biaya variabel mengalami penurunan sebesar 10% dari biaya variabel bulan Juli 2021. Harga jual juga akan mengalami penurunan sebesar 10% akibat dari kelebihan penawaran di pasar. Hitunglah rugi laba perusahaan pada bulan Juli 2021. Oke, langsung kita paparkan jawabannya. Yang pertama, jawaban pendapatan pada bulan Juli 2021. Pendapatan dikurang penjualan per unit dikali harga per unit dikurang 30 dikali 2 juta dikurang 60 juta. Total biaya pada bulan Juli 2021. Total biaya dikurang biaya tetap ditambah biaya variabel total dikurang 18 juta dikurang 24 juta dikurang 42 juta. Laba atau rugi pendapatan dikurang total biaya, laba rugi dikurang 6 juta dikurang 24 juta sama dengan 18 juta. Jadi laba perusahaan pada bulan Juli 2021 adalah 18 juta. 2. Titik impas BEP dalam unit dan rupiah pada bulan Juli 2021. Gunakanlah rumus BEP. BEP dikurang biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Dari data Juli 2021, BEP 18 juta dikurang 15 unit, 2 juta dikurang 800 sama dengan 1.200.000 rupiah. Untuk nilai dalam rupiah pada BEP, BEP dalam rupiah dikurang BEP dikali harga per unit. 15 dikali 2 juta rupiah dikurang 30 juta. Jadi titik impas BEP pada bulan Juli 2021 adalah 15 unit VCD atau 30 juta. Biaya tetap dan variabel pada bulan Desember 2021. Biaya tetap bulan Desember 2021 sendiri, biaya tetap baru dikurang biaya tetap Juli 2021 ditambah 25% dari kenaikan, yaitu 18 juta ditambah 0,25 dikali 18 juta dikurang 20 juta 500. Biaya variabel bulan Desember 2021, biaya variabel baru dikurang biaya variabel 2021 dikurang 10% penurunan dari harga penurunan dikurang 24 juta dikurang 0,10 dikali 24 juta dikurang 21 juta. Yang keempat, rugi laba untuk bulan Desember 2021 sebelum terjadi perubahan harga jual. Dengan menggunakan data baru, pendapatan sebelum penurunan harga, pendapatan dikurang 30 dikali 2 juta dikurang 10% dari 2 juta. Pendapatan 30 dikali 1.800.000 dikurang 54 juta. Total biaya dikurang biaya tetap baru ditambah biaya variabel baru. Total biaya 22.500.000 ditambah 21.6 juta 44 juta dikurang 44 juta 100. Laba atau rugi 54 juta dikurang 44 juta 100 sama dengan 99 juta 900. Jadi laba perusahaan pada bulan Desember 2021 sebelum penurunan harga adalah sejumlah 9 juta 900.
Yang kelima, jumlah penjualan baru dalam unit dan rupiah yang harus dicapai agar perusahaan mendapatkan laba usaha sebesar 20 juta pada bulan Desember 2021. Dalam hal ini kita perlu menyesuaikan harga untuk mencapai laba yang diinginkan. Semisal, jika laba yang diinginkan adalah 20 juta dan harga jual berkurang 10%, berapa jumlah yang diperlukan? Pendapatan yang diperlukan untuk mencapai sebuah laba tersebut adalah pendapatan dikurang total biaya ditambah laba yang diinginkan. Pendapatan 44.100.000 ditambah 20 juta dikurang 64.100.000. Jumlah penjualan baru. Jumlah penjualan rumusnya pendapatan dibagi harga per unit, yaitu jumlah penjualan 64.100.000 dibagi 18 juta dikurang 35,56 unit untuk pendapatan laba usaha sebesar 20 juta pada bulan Desember 2021. Soal yang kedua, biaya overhead pabrik 30%. PT Sejahtera menerapkan anggaran biaya overhead pabrik sebesar 60 juta. Tarif biaya overhead pabrik ditetapkan berdasarkan jam kerja langsung sebesar 20 jam. Aktivitas aktual perusahaan sebesar 15.000 jam kerja langsung diminta. Hitunglah tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Tarif biaya overhead pabrik dikurang anggaran biaya overhead pabrik atau jumlah jam kerja langsung yang direncanakan. Tarif biaya overhead pabrik 60 juta dibagi 20.000 jam dikurang 3.000 per jam. Jadi tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka adalah 3.000 per jam dikurang per jam langsung. 3.000 per jam kerja langsung. Yang B, hitunglah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan dihitung berdasarkan jumlah jam kerja langsung aktual yang digunakan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan tarif biaya overhead pabrik dikali jumlah jam kerja langsung aktual. Biaya overhead pabrik yang dibebankan 3.000 dikali 15.000 jam dikurang 45 juta. Jadi biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam kerja langsung aktual adalah 45 juta. Dengan demikian tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka adalah 3.000 per jam kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam kerja langsung aktualnya adalah 45 juta. Yang ketiga, soal biaya bersama sebesar 35%. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai biaya bersama dan kerjakan dan jelaskan soal ibu ini. PT Primata memproduksi 3 buah jenis produk. Proses produksi ketiga produk tersebut merupakan produk bersama sehingga biaya yang terjadi merupakan biaya bersama. Berikut ini data produksi bulan Januari 2019. Jumlah unit produksinya 60, yaitu X. 60.000. Jumlah produksi di selanjutnya 64.000, di Z 40.000. Harga per unitnya 657. Totalnya 360 juta, 320 juta, 280 juta. Total 960. Total biaya bersama adalah sebesar 528.000. Alokasikan biaya tersebut pada masing-masing produk. Dalam hal ini kita akan menggunakan metode alokasi biaya berdasarkan nilai penjualan relatif dan setiap produk. Ini berarti proporsi biaya bersama yang dialokasikan ke setiap produk akan didasarkan pada nilai penjualan masing-masing produk dalam total nilai penjualan dan semua produk. Yuk, mari kita hitung alokasi biaya bersama ke setiap produknya. Alokasi biaya bersama untuk produk X sebesar 528.000 dikali 360 dibagi 960. Produk Y alokasinya 528.000 dikali 320 dibagi 960. Produk Z 528.000 dikali 80.000 dibagi 960.000. Jadi berdasarkan alokasi proporsi nilai penjualan masing-masing produk, biaya bersama yang dialokasikan pada produk X adalah 198.000, pada Y adalah 176 dan Z 154.
dengan catatan soal di ya, kurang lebihnya itu saja presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.